Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi 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 wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, apa kabarnya? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Ibu. Baik, Sehat Ibu. Bu, sehat. Alhamdulillah kalau gitu. Teman-teman, saya izin menyampaikan untuk kelas saya, itu dimohon on cam ya dari awal sampai akhir. Jadi untuk yang belum on cam, boleh on cam dulu kameranya. Kalau misalnya enggak, konsekuensinya itu saya keluarkan dari Zoom meetingnya. Bisa dipahami? Bisa, Ibu. Baik. Oke, untuk kali ini apa sudah bisa dimulai? Dimulai saja, Ibu. Baik, untuk kelas hari ini kita mau sedikit sharing nih tentang konsep dasar probabilitas dan juga cara menghitungnya. Nah, kira-kira nih di antara teman-teman, ada yang udah tahu nggak probabilitas itu apa? Tidak Belum tahu, Bu. Ibu. Mohon dijelaskan. Oke, untuk probabilitas sendiri itu adalah ilmu yang mempelajari kemungkinan terjadinya suatu kejadian. Nah, jadi probabilitas itu dapat dihitung dengan membagi jumlah hasil yang diinginkan dengan jumlah semua kemungkinan hasil. Jadi, probabilitas ini selalu bernilai antara 0 dan 1, di mana 0 itu berarti tidak mungkin terjadi dan 1 berarti pasti terjadi. Probabilitas bisa ditulis dalam bentuk pecahan, desimal, ataupun persen. Kayak gitu, teman-teman. Izin bertanya, Ibu. Boleh? Gimana sih, Ti? Jadi mungkin itu misalnya saya melempar koin. Nah, berapakah probabilitas gambar yang akan muncul menggunakan metode probabilitas ini? Baik, bisa dipahami. Jadi untuk koin yang tadi ya, itu tuh emang contoh sederhana dari probabilitas. Jadi gini, kalau misalnya kita ngelempar koin, itu kan pasti ada dua kemungkinan ya. Antara hasilnya itu adalah angka ataupun gambar. Kalau misalnya kita ngelempar. Nah, kalau misalnya kita mau munculnya gambar nih, jadi jumlah hasil yang diinginkan itu adalah satu, yaitu gambar. Karena kita menginginkan gambar tersebut untuk muncul atau untuk terjadi gitu ya. Nah, jumlah semua kemungkinan hasil itu dua. Kenapa dua? Karena ada dua sisi antara gambar dengan koinnya juga. Nah, jadi probabilitas untuk muncul gambar itu adalah probabilitas gambar dinyatakan sebagai jumlah kemungkinan hasil yang diinginkan atau munculnya gambar dibagi dengan jumlah semua kemungkinan hasil dalam eksperimen atau total kemungkinan hasil melempar koin. Nah, di kasus ini peluang munculnya gambar adalah setengah atau 50% ya. Jadi bisa dihitung pakai pembagian gitu ya, pembagian satu. Jadi jumlah kemungkinan hasilnya diinginkan dengan dua jumlah total kemungkinan hasil. Kayak gitu. Jadi untuk hasilnya adalah 1/2 sama dengan 0,5. Kenapa 1/2 sama dengan 0,5? Karena 1 dibagi 2 adalah 0,5. Dan sedangkan untuk presentasinya sendiri itu 50%. Seperti itu. Apa bisa dipahami, Siti? Atau yang lainnya bisa dipahami? Bisa Bu. Baik, Ibu. Baik, kalau begitu, selain pertanyaan Siti yang tadi nih, ada yang mau nambahin nggak? Atau ada yang mau nanyain sesuatu nggak? Saya mau menambahkan, Bu. Boleh, Saskia, bagaimana? Probabilitas juga bisa dihitung dengan menggunakan aturan perkalian atau aturan penjumlahan, tergantung pada jenis kejadian yang dipelajari. Misalnya, jika kita ingin menghitung probabilitas muncul 2 kali gambar, jika melempar koin 2 kali, kita bisa menggunakan aturan perkalian, yaitu P atau GG sama dengan P, G dikali PG adalah 1/2 dikali 1/2 sama dengan 1/4. Hasilnya adalah 0,25 atau 25%. Baik.
Ibu, saya mau bertanya, Boleh? apa bedanya aturan perkalian dan aturan penjumlahan? Kapan kita harus menggunakan yang mana? Oke, untuk pertanyaan Namira nih ya. Aturan perkalian itu digunakan untuk menghitung probabilitas dua kejadian atau lebih yang saling bergantung, yaitu kejadian yang dipengaruhi oleh kejadian sebelumnya. Jadi contohnya gini, kalau misalnya kayak yang disebutin tadi Saskia ya, kita ngelempar koin dua kali. Nah, di kejadian kedua, itu pastinya melempar koin untuk kedua kalinya. Dan itu dipengaruhi oleh kejadian yang pertama, yaitu melempar koin untuk pertama kalinya. Jadi, kita harus mengalihkan probabilitas tersebut dari yang satu dan yang dua. Kayak gitu. Oke, izin menambahkan kembali. Baik, bagaimana? Sedangkan aturan penjumlahan digunakan untuk menghitung probabilitas dua kejadian atau lebih yang saling bebas, yaitu kejadian yang tidak dipengaruhi oleh kejadian sebelumnya. Contohnya, jika kita ingin menghitung probabilitas muncul gambar atau angka jika melempar koin sekali, kita bisa menggunakan aturan penjumlahan, yaitu P atau gabungan P, mohon maaf, P atau G gabungan A adalah P atau G ditambah P atau A adalah 1/2 ditambah 1/2 sama dengan 1 atau 100%. Terima kasih. Tunggu, tapi itu kan pasti terjadi. Apa gunanya menghitung probabilitasnya? Baik, itu memang pasti terjadi. Tapi itu hanya contoh sederhana. Kita bisa menggunakan aturan penjumlahan untuk kasus yang lebih kompleks. Misalnya, jika kita ingin menghitung probabilitas mendapatkan kartu hati atau kartu as dari setumpuk kartu resmi adalah 13 kartu hati dan 4 kartu as dalam setumpuk kartu resmi. Namun, ada satu kartu yang merupakan hati dan as, yaitu as hati. Jadi, ada 16 kartu yang memenuhi syarat, yaitu 12 kartu hati selain as, yaitu kartu hati selain as dan kartu as termasuk as asli. Maka probabilitasnya adalah P atau H gabungan A sama dengan N, H atau A per N atau S sama dengan 16/52 adalah 4/13. Dijumlahkan 0,308. Oh, baik. Sekarang saya mengerti. Jadi aturan penjumlahan digunakan untuk menghitung probabilitas kejadian yang saling bebas dan tidak saling mengecualikan, yaitu kejadian yang bisa terjadi bersamaan. Betul sekali. Anda sudah paham. Oke. Saya sebenarnya senang ya teman-teman. Karena kalian itu udah bisa gitu ya berdiskusi dengan baik. Nah, kalau misalnya kayak gitu, kalian ada yang mau ditanyain lagi nggak sih? A few moments later. Nah, mungkin dari teman-teman semua kayaknya udah pada ngerti ya tentang materi yang dijelasin sebelumnya. Tapi di sini saya mau menambahkan sedikit ya tentang probabilitas dua kejadian yang saling bebas dan saling mengecualikan. Nah, kalau misalnya kayak gitu, kita bisa pakai rumus gini. Kita bisa menghitung peluang salah satu dari kejadian A atau kejadian B
atau keduanya yang terjadi. Nah, kalau misalnya kejadian A dan B itu saling mengecualikan, berarti keduanya nggak bisa terjadi bersamaan kan? Nah, maka rumusnya bisa disederhanakan menjadi probabilitas A gabungan B sama dengan probabilitas A ditambah probabilitas B. Contohnya kayak gini. Kalau misalnya kita mau mainin kartu, terus kita mau ngitung gitu ya, peluang buat dapetin kartu jantung atau kartu keriting dari setumpuk kartu remi yang memiliki 13 kartu jantung dan 13 kartu keriting. Nah, kita bisa pakai nih rumusnya. Karena gak ada kartu yang bisa jadi kartu jantung dan keriting pada saat yang sama. Jadi, probabilitas buat dapetin kartu jantung atau kartu keriting adalah hasil dari menambahkan probabilitas mendapatkan kartu jantung dengan probabilitas mendapatkan kartu keriting. Yaitu probabilitas jantung digabung keriting sama dengan probabilitas jantung ditambah probabilitas keriting. Sama dengan 13 per 52 ditambah 13 per 52 sama dengan 26 per 52 yang hasilnya itu 1/2 dengan didesimalkan menjadi 0,5 kayak gitu. Semuanya apa paham? Bisa dimengerti? Bisa, Ya, Ibu. jadi mengerti, Bu. Baik. Berarti sudah tidak ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak ada, Bu. Terima kasih. Ya, Bu. Tidak ada, Ibu. Baik, kalau tidak ada yang mau ditanyakan lagi, mungkin kita cukupkan ya untuk kelas hari ini. Makasih buat teman-teman yang udah mau partisipasi, yang udah mau merhatiin. Semoga kalian bisa memahami materi probabilitas ini dengan baik. Sampai jumpa di kelas berikutnya. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.